Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah tablet dari Huawei, yaitu adalah Huawei MatePad SE. Jadi kita akan melakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita akan review dari tablet Huawei MatePad SE ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari tablet ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh chipset Snapdragon 680-nya itu sudah bagus banget ya guys. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, mau kalian pakai buat browsing, buat Microsoft Office, mau kalian pakai buat meeting, mau kalian pakai buat sosial media, buat gaming pun itu masih oke banget ya guys. Dan di sini kita juga uji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench yang kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark, kalian bisa lihat untuk skor slingshot maupun wildlife-nya di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan PC Mark yang kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Overall secara benchmark itu bagus ya guys. Dan kita uji coba juga menggunakan 3 game. Di sini kita uji coba game Mobile Legends. Kalian juga bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan game PUBG Mobile, di mana kita bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya. Asal kalian tahu tidak ada gyro, jadi tidak bisa game pakai gyro ya guys. Kemudian kita uji coba juga menggunakan game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semuanya di bawah ini. Overall ini adalah sebuah tablet yang punya performance yang bagus ya guys. Jadi kita tidak ada komplain dari sisi performance-nya. Kemudian dari sisi layar dari tablet ini, di mana layar IPS resolusi 2K 60Hz-nya ini termasuk bagus banget buat dipakai sehari-hari. Mau kalian buat baca e-book, kalian mau pakai baca buat browsing ataupun baca berita, buat sosial media, buat nonton, itu oke banget ya guys. Kualitas layarnya termasuk oke dan acceptable di kelas harganya ya guys. Selanjutnya dari kualitas speaker, tablet dari Huawei MatePad SE ini memiliki dual speaker yang memang bagus. Meskipun secara tampilan dia punya quad speaker seperti soal quad speaker, tapi dia hanya dual speaker. Dan secara suara itu bagus ya guys. Dan kalian bisa dengarkan sampel audionya itu di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, tablet ini sudah dibekali baterai 7250 mAh yang menurut kita selama penggunaan sehari-hari itu termasuk awet banget buat dipakai sehari-hari, dan itu bagus banget ya guys untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian untuk waktu charging sendiri, tablet ini juga sebenarnya sudah support fast charging, cuma dia dibekali hanya charger 10 watt. Jadi kalau kita uji coba menggunakan fast charging 20 watt, itu bisa ngecas dalam waktu 2,5 jam, dan itu sebuah pertanda yang bagus untuk sebuah kapasitas 7250 mAh baterai ya guys. Kemudian dari sisi kamera pun, menurut kita kualitas kamera tablet dari Huawei MatePad SE ini termasuk bagus di kelas harganya. Meskipun memang kita tidak bisa bandingkan dengan kamera smartphone ya guys. Tapi menurut kita secara kualitas gambar itu masih acceptable dan bisa dipakai untuk Zoom meeting ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Huawei MatePad SE kalau kita gunakan buat Zoom meeting dalam kondisi ruangan yang maksudnya lampu ruangan aja sih guys, jadi tanpa bantuan lampu apapun. Jadi menurut kita sih memang masih agak gelap, tapi kita masih acceptable di kelas harganya di harga 2 jutaan untuk sebuah tablet. Jangan kalian bandingkan dengan smartphone. Gimana menurut kalian kalau misalnya kalian pakai buat Zoom meeting, apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Huawei MatePad SE ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Huawei MatePad SE dengan posisi yang sama, dengan kondisi lampu yang sama. Gimana menurut kalian kualitasnya? Apakah lebih better daripada kamera depannya? Silahkan tulis di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Huawei MatePad SE ini. Kalau bisa kita pakai tablet ini untuk rekaman video, sebenarnya jarang ya guys untuk pakai video di kamera belakang, tapi ya in case kalian butuh sebuah tablet ini, bisa kualitas kamera belakangnya seperti ini ya guys. Silahkan tulis di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Huawei MatePad SE ini ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, tablet ini sudah dibekali face unlock yang menurut kita secara akurasi ini termasuk salah satu yang terbaik di kelas harganya untuk dari kategori face unlock-nya ya guys. Kemudian dari sisi desain maupun build quality dari tablet Huawei MatePad SE ini termasuk bagus banget di rentang harga 2 jutaan, terasa solid dan nyaman banget buat dibawa sehari-hari dan dipakai sehari-hari ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari tablet Huawei MatePad SE ini. Tentunya tablet ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Di mana kekurangan pertama yang paling kalian ketahui adalah tidak adanya Google Mobile Service. Di mana artinya itu kalau misalnya kalian pakai aplikasi-aplikasi yang butuh koneksi ke Google,
itu akan bermasalah. Dimana di tablet ini tidak support Google Mobile Service. Jadi kalau misalnya kalian pakai Google Drive, pakai Gmail dan lain sebagainya, itu memang tidak bisa sesmooth kalau misalnya tablet kalian sudah support GMS. Bisa sih diakali pakai namanya G-Space, tapi kita tidak menyarankan itu karena ada isu privacy dari aplikasi itu yang menurut kita tidak bisa menjamin dari sisi privasinya. Jadi kita tidak terlalu menyarankan aplikasi itu. Jadi kalau misalnya kalian beli tablet ini, pastikan memang sudah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian tidak ada masalah dengan tidaknya Google Mobile Service itu ya guys. Kemudian mungkin bagi kalian yang akan bertanya, apakah USB Type-C-nya ini sudah support display out? Jawabannya belum ya guys. Jadi tablet ini belum support display out, tapi memang tablet ini sudah support share screen. Jadi kalau misalnya kalian mau share screen ke device kayak Chromecast atau misalnya ke TV kalian yang memang sudah support, itu bisa banget. Kita sudah uji coba dan itu lancar banget. Cuma kalau kalian mau pakai kabel dari USB Type-C ke HDMI, mohon maaf tidak bisa ya guys. Kemudian bagi kalian yang berharap di harga 2 jutaan ada PC mode di sebuah tablet, jawabannya tidak ada. Jadi tidak bisa. Ya wajar ya guys, di harga 2 jutaan itu menurut kita masih acceptable lah guys kalau tidak ada PC mode ya guys. Kemudian bagi kalian pecinta Zoom meeting, kalian perlu ketahui bahwa tablet ini tidak support virtual background. Jadi kalau misalnya kalian cari tablet Android di bawah 4 juta saat ini, tidak pernah ada yang sudah support virtual background. Selama yang kita review ya guys, selama ini yang kita sudah review tidak pernah ketemu nih guys. Dan itu yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli tablet Huawei MatePad SE ini. Kemudian untuk kalian yang memang suka desain pakai stylus, saya tidak terlalu merekomendasikan dari tablet Huawei MatePad SE ini karena secara responsivitas stylus di layar tablet ini menurut kita masih agak kurang. Kita sudah uji coba tes stylus waktu di video unboxing, kalian bisa lihat di sana dan menurut kita masih kurang maksimal ya guys. Kalau misalnya kalian cari tablet di harga 2 jutaan yang punya kemampuan untuk gambar, saran saya sih cari merek lain yang memang sudah ada stylusnya dan kalian bisa tahu, kalian bisa cek videonya ada di YouTube Review Gadget Indonesia guys. Kekurangan selanjutnya dari sisi wideband di tablet ini masih L3 belum L1. Jadi kalau misalnya kalian nonton Netflix itu maksimal di 540p bukan di Full HD. Sedangkan kalau kalian ekspektasi ini tablet entertainment ya itu harus kalian turunkan sedikit ekspektasi kalian karena ya kalian bisa nonton Netflix tapi resolusinya maksimal di 540p, sangat disayangkan banget. Padahal harusnya Huawei bisa loh guys kasih wideband L1 dan bisa kerjasama sama Netflix supaya tabletnya ini bisa support resolusi tertinggi dari Netflix ya guys. Kemudian isu yang kita temukan ketika kita gunakan tablet Huawei MatePad SE ini ada dari sisi kestabilan penangkapan sinyal WiFi, khususnya untuk download data ya guys. Kalau misalnya buat gaming sih menurut kita aman-aman aja, tapi entah kenapa kalau download data tuh kadang-kadang kurang stabil. Download data aplikasi, kemudian download data beberapa data itu masih kayak naik turun. Tapi menurut kita apakah ini adalah bug software, saya juga kurang tahu. Tapi kalau buat game, anehnya itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Dan itu yang kita masukkan ke kategori ini itu memang karena ini isu yang kita temukan ketika kita gunakan Huawei MatePad SE ini. Kurang lebih seperti itu kelebihan maupun kekurangan dari tablet Huawei MatePad SE ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis di komentar. Kalau mereview sendiri, tablet ini memang masih layak untuk dibeli, tapi tidak untuk semua orang. Dan menurut kita, iklannya itu agak overrated sebagai tablet entertainment use. Kenapa? Karena Netflix saja masih L3, belum L1. Itu sangat disayangkan banget. Kalau ini tablet ini sudah wideband-nya L1, kita bisa merekomendasikan sebuah tablet sebagai tablet entertainment. Tapi sayangnya tidak. Kalian mau pakai tablet ini buat gambar, sayangnya juga orang cocok. Kalian mau pakai tablet ini buat office, ya bisa-bisa aja sih guys. Tapi memang kayak sayang aja gitu loh. Kalian pakai tablet ini tuh untuk kayak tanggung aja gitu loh guys. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya tablet yang serba nanggung sebenarnya. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Ini ada tablet yang memang masih layak untuk dibeli, tapi tidak untuk semua orang. Sekali lagi, kalian perlu pertimbangkan baik-baik apakah kalian perlu Google Mobile Service, karena itu akan sangat penting banget buat jangka panjangnya kalian. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus berikan komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.